Wow, super duper mantap. Fans timnas bisa full senyum mendengarnya. Mendadak pelatih Man United Erik ten Hag siap boyong Mads Hilgers untuk gantikan Harry Maguire. Karena pernah bertemu saat di Eredivisie dan tahu talenta seorang Hilgers. Jadi harapanku, di sisi lain memang Mads Hilgers tak sabar segera bertemu Manchester United di laga perdana UEFA Europa League pekan depan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik semua penjelasannya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia hari ini. Fans Garuda langsung full senyum bahagia. Pelatih Belanda Ronald Koeman turun tangan langsung bantu timnas Indonesia untuk bisa dapatkan Ian Maatsen. Dengan bukti tak panggil lagi Ian Maatsen ke timnas Belanda. Mantap ini. Ayo Pak Erik segera bergerak ajak Ian Maatsen gabung timnas Indonesia demi perbesar peluang lolos Piala Dunia 2026. Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Super sensasional. Pantas saja rumor kencang pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bisa saja datangkan bek kiri timnas Calvin Verdong ke klubnya. Terbukti mantan bek timnas Indonesia ini akui terpukau kepada dengan penampilan Verdong, bahkan mensejajarkan dengan bek Madrid Dani Carvajal. Mantap betul lah ini memang. Kualitas grade A tak bisa dibantah. Fans timnas dibuat bangga dan bersyukur punya Calvin Verdong. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas. Fans timnas auto bahagia mendengarnya. Mauro Zijlstra akan tiba di Indonesia Oktober ini dan segera jalani proses naturalisasi hingga sumpah WNI. Demi tambahan munisi penyerang timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tuntutanku, di sisi lain memang Mauro Zijlstra ngebet bela timnas Indonesia dan berharap bisa segera berjumpa Erick Thohir. Ini baru top. Akhirnya langkah cerdas coach Shin Tae-yong perlahan berbuah hasil istimewa. Begitu pentingnya timnas punya pelatih khusus striker. Terbukti setelah sebelumnya Ramadan Sananta, kini giliran striker muda Hoki Caraka menggila di klubnya dengan cetak 2 gol krusial bagi timnya. Coach Yeom Ki-hun auto full senyum melihatnya. Mantap! Wow! Mantap! Skuad Garuda semakin komplit dan solid. Shin Tae-yong makin tak bisa menahan kegembiraannya. Mads Hilgers dan Liano Reijnders dianggap sudah 100% menyatu dengan timnas Indonesia. Strategi baru yang mengejutkan siap diterapkan. Akankah ini jadi senjata rahasia di laga mendatang? Simak penjelasan detailnya di sini. Loh, kok bisa? Gak menyangka sebelumnya. Di luar dugaan publik Indo, fans timnas Australia dengan sadar dan sangat jujur akui malah sangat gembira dan bersyukur saat tahu pelatih timnasnya Graham Arnold tinggalkan Australia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa berdampak besar ke skuad Australia di laga mendatang? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Bikin gempar, publik Australia bisa langsung kaget mendengarnya. Federasi sepak bola Australia ternyata bikin blunder fatal dengan pilih 3 calon pengganti Graham Arnold yang ternyata kualitasnya masih di bawah level coach Shin Tae-yong. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana ini bisa untungkan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026? Ini dia penjelasan detailnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas ini. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia hari ini. Fans Garuda langsung full senyum bahagia. Pelatih Belanda Ronald Koeman turun tangan langsung bantu timnas Indonesia untuk bisa dapatkan Ian Maatsen. Dengan bukti tak panggil lagi Ian Maatsen ke timnas Belanda. Mantap ini. Ayo Pak Erik segera bergerak ajak Ian Maatsen gabung timnas Indonesia demi perbesar peluang lolos Piala Dunia 2026. Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Ian Maatsen kembali tidak dipanggil oleh pelatih timnas Belanda Ronald Koeman untuk international break di bulan Oktober mendatang.
Kabar ini mengecewakan Madsen yang mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Namun, pemain muda ini tetap bertekad untuk membuktikan dirinya layak mendapat kesempatan di timnas Belanda. Situasi ini membuka peluang bagi PSSI untuk mencoba menaturalisasi Madsen agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Mengapa peluang ini ada? Karena Madsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, meskipun mereka berpaspor Suriname. Kedua orang tua dari kakek dan neneknya berasal dari Jawa, yang berarti ia masih punya hubungan kuat dengan Indonesia. Meskipun demikian, proses menaturalisasi Madsen tidaklah mudah. Tantangan terbesar terletak pada status Madsen yang telah bermain untuk timnas Belanda U21 pada usia 22 tahun. Hal ini membuat proses naturalisasi harus mengikuti aturan khusus mirip dengan yang dilakukan PSSI saat menaturalisasi Martin Paes. Seperti Paes, Madsen memiliki pengalaman internasional dengan Belanda sehingga PSSI perlu bekerja keras untuk memenuhi syarat FIFA agar Madsen bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Jika PSSI serius ingin menggunakan jasa Madsen, mereka harus menjalankan proses dengan usaha ekstra. Menyelesaikan birokrasi serta mendapatkan izin dari FIFA untuk perubahan kewarganegaraan ini memerlukan langkah-langkah khusus yang memakan waktu dan tenaga. Meskipun rumit, peluang ini tetap terbuka lebar, terutama jika Madsen melihat prospek bermain di timnas Indonesia sebagai kesempatan yang lebih baik daripada menunggu panggilan dari timnas Belanda. Jika semua proses berjalan lancar, kehadiran Madsen bisa menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berpengalaman di kompetisi Eropa, khususnya bersama Chelsea, Madsen bisa memberikan dampak besar bagi skuad Indonesia serta membantu meningkatkan kualitas permainan tim nasional di panggung internasional. Super sensasional. Pantas saja rumor kencang pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bisa saja datangkan bek kiri timnas Calvin Verdong ke klubnya. Terbukti mantan bek timnas Indonesia ini akui terpukau kepada dengan penampilan Verdong, bahkan mensejajarkan dengan bek Madrid Dani Carvajal. Mantap betul lah ini memang. Kualitas grade A tak bisa dibantah. Fans timnas dibuat bangga dan bersyukur punya Calvin Verdong. Mantan bek timnas Indonesia Hamka Hamzah memberikan penghormatan khusus kepada salah satu pemain keturunan yang dianggap memiliki visi bermain ala Eropa. Menurut Hamka, performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat memukau, terutama dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Ia memuji kemampuan kolektif tim yang menunjukkan permainan yang solid. Hamka Hamzah yang bermain untuk timnas Indonesia dari tahun 2002 hingga 2014 juga memberikan apresiasi khusus kepada salah satu pemain keturunan di timnas saat ini. Pemain tersebut dinilai memiliki visi bermain yang sangat berbeda dari pemain-pemain lokal, seolah-olah membawa standar Eropa ke dalam tim. Pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdong yang menurut Hamka memiliki kualitas bermain mirip dengan Dani Carvajal, bek kanan Real Madrid. Hamka sangat terkesan dengan kemampuan Verdong dalam membaca permainan. Ia bahkan mengungkapkan rasa hormatnya terhadap pemain ini karena permainan cerdasnya. Pujian tersebut disampaikan Hamka dalam sebuah podcast bersama Arya Sinulinga yang diunggah pada Jumat kemarin. Dalam podcast itu, Hamka menyebut Verdong sebagai pemain yang selalu hadir di momen penting, mirip dengan gaya bermain Carvajal. Arya Sinulinga kemudian menambahkan bahwa meskipun Verdong tidak memiliki postur tubuh yang tinggi, ia tetap mampu berkompetisi melawan pemain-pemain yang lebih besar seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Australia. Verdong bahkan mampu memenangkan duel udara melawan pemain lawan yang memiliki postur jauh lebih tinggi. Hamka dan Arya juga sepakat bahwa Verdong memiliki timing atau pengambilan keputusan yang sangat baik, yang merupakan salah satu kekuatan utamanya. Arya mengingat salah satu momen ketika Verdong berhasil mengatasi lawan yang memiliki tinggi hampir 2 meter dalam sebuah duel udara, sesuatu yang menurutnya luar biasa. Kehadiran Calvin Verdong menjadi kekuatan baru bagi lini kiri timnas Indonesia. Sejak debutnya melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Verdong selalu menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong.
Karena performanya yang impresif, Verdonk berhasil merebut posisi yang sebelumnya ditempati oleh Pratama Arhan. Kedepan, Verdonk diperkirakan akan tetap menjadi andalan Shin Tae-yong dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga tandang yang berat sudah menanti, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan di luar negeri ini akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang tampil impresif dalam dua pertandingan kualifikasi sebelumnya. Wow, super duper mantap. Fans timnas bisa full senyum mendengarnya. Mendadak pelatih Man United Erik ten Hag siap boyong Mads Hilgers untuk gantikan Harry Maguire. Karena pernah bertemu saat di Eredivisie dan tahu talenta seorang Hilgers. Jadi harapanku, di sisi lain memang Mads Hilgers tak sabar segera bertemu Manchester United di laga perdana UEFA Europa League pekan depan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik semua penjelasannya di sini. Mads Hilgers, calon pemain timnas Indonesia, menyatakan bahwa dia sangat bersemangat untuk segera berhadapan dengan tim raksasa asal Inggris, Manchester United. Minggu depan, Hilgers akan bermain dalam pertandingan penting bersama klubnya FC Twente dalam laga perdana Liga Eropa. Lawan yang akan mereka hadapi adalah Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia. Pertandingan ini diprediksi tidak akan mudah untuk FC Twente, yang dilatih oleh Joseph Oosting, karena mereka harus bertandang ke kandang Manchester United di Old Trafford, yang dikenal sebagai markas besar The Red Devils. Laga ini akan digelar pada Kamis 26 September 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan ini, Hilgers mengungkapkan bahwa dia sudah tidak sabar untuk menghadapi Manchester United. Menurutnya, pertandingan ini adalah sebuah impian yang akhirnya terwujud. Selalu menjadi impian untuk bermain melawan tim seperti Manchester United, kata Hilgers, seperti dikutip dari Football Premier. Meskipun sangat antusias, pemain berusia 23 tahun ini mengaku tidak gentar menghadapi tim asuhan Erik ten Hag. Bahkan Hilgers memiliki misi tersendiri dalam laga ini, yaitu ingin menunjukkan performa terbaiknya di depan para pemain bintang Manchester United seperti Bruno Fernandes. Hilgers juga percaya bahwa timnya FC Twente mampu memberikan perlawanan yang signifikan kepada Manchester United. Saya pikir ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas kami, ucap Hilgers. Kami punya tim yang muda dan ini adalah pertandingan di mana kami harus membuktikan seberapa bagus kami bermain sepak bola, jelas Hilgers. Sebelum menghadapi Manchester United, Hilgers juga memiliki agenda pribadi yang tidak kalah pentingnya, tetapi ia tetap fokus pada pertandingan besar tersebut. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas. Fans timnas auto bahagia mendengarnya. Mauro Zijlstra akan tiba di Indonesia Oktober ini dan segera jalani proses naturalisasi hingga sumpah WNI. Demi tambahan maunisi penyerang timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tuntutanku, di sisi lain memang Mauro Zijlstra ngebet bela timnas Indonesia dan berharap bisa segera berjumpa Erick Thohir. Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Volendam U21, tampaknya sangat berkeinginan untuk membela timnas Indonesia. Dia bahkan berharap bisa segera bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar proses naturalisasinya dapat dipercepat. Nama Zijlstra saat ini menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini sudah menjadi pembicaraan umum karena PSSI sedang memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan dari pemain muda berusia 19 tahun ini. Meski begitu, belum ada kepastian mengenai perkembangan terbaru dari proses naturalisasi Zijlstra. Namun besar kemungkinan pemain kelahiran Zaandam, Belanda ini akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, terutama karena Shin Tae-yong sedang mencari penyerang baru. Zijlstra sendiri memiliki harapan besar agar proses ini bisa segera selesai. Dia sudah tidak sabar untuk mengenakan seragam timnas Indonesia dan menunjukkan kemampuannya.
Tentu saja saya tidak sabar untuk membela timnas, ujar Zijlstra dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Karena saya sudah menunggu beberapa waktu makin bersemangat untuk bermain bagi negara yang indah ini, jadi kita lihat saja nanti, tambah Mauro. Zijlstra berharap agar proses naturalisasinya bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Dia juga ingin segera terbang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan Erick Thohir. Menurutnya, jika pertemuan itu terjadi, maka proses naturalisasinya akan semakin dekat dengan penyelesaian dan dia bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Saya berharap prosesnya lebih maju lagi, sehingga saya bisa terbang ke Indonesia dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Ini akan mempercepat proses saya dan saya bisa segera bermain untuk timnas Indonesia, jelas Zijlstra. Zijlstra dianggap sebagai striker yang cocok untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Saat ini bersama FC Volendam U21, dia sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan di Liga 2 Belanda U21 musim 2024 hingga 2025. Ini baru top. Akhirnya langkah cerdas Coach Shin Tae-yong perlahan berbuah hasil istimewa. Begitu pentingnya timnas punya pelatih khusus striker. Terbukti setelah sebelumnya Ramadan Sananta, kini giliran striker muda Hoki Caraka menggila di klubnya dengan cetak 2 gol krusial bagi timnya. Coach Yeom Ki-hun Autoful senyum melihatnya. Mantap! Semoga penyerang timnas Indonesia semakin gacor ke depannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan sangat senang dengan hasil pertandingan PSS Sleman melawan Arema FC di pekan ke-6 Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan tersebut, striker muda andalan Shin Tae-yong, Hoki Caraka, tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang membantu PSS menang 3-1 atas Arema FC. Pertandingan antara PSS Sleman dan Arema FC berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Jumat sore waktu Indonesia Barat. PSS unggul terlebih dahulu melalui gol Phil Ofosu Ayeh pada menit ke-23. Kemudian Hoki Caraka menambah keunggulan timnya dengan mencetak 2 gol tambahan masing-masing pada menit ke-39 dan 54 memastikan kemenangan PSS. 2 gol Hoki tersebut sangat berarti tidak hanya untuk PSS Sleman tetapi juga untuk Coach Shin Tae-yong. Saat ini Coach Shin sedang mencari striker tajam untuk memperkuat skuad Garuda di timnas Indonesia. Penampilan cemerlang Hoki menjadi kabar baik, terutama karena dia adalah pemain andalan Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur timnas Indonesia. Hoki Caraka telah menjadi penyerang kepercayaan Shin Tae-yong baik di tim senior maupun di kelompok umur seperti timnas U19, U20, U23, hingga timnas senior. Hampir semua debut Hoki di timnas Indonesia berada di bawah arahan Shin Tae-yong. Hingga saat ini Hoki telah bermain dalam 6 laga dan mencetak 2 gol untuk timnas Garuda. Dengan performanya yang mulai gacor di Liga 1 musim 2024-2025. Penampilan Hoki jelas menjadi berita positif bagi Shin Tae-yong yang tengah mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Hoki sendiri, 2 gol tersebut merupakan gol pertamanya di musim ini bersama PSS Sleman. Wow! Mantap! Skuad Garuda semakin komplit dan solid. Shin Tae-yong makin tak bisa menahan kegembiraannya. Mads Hilgers dan Liano Reijnders dianggap sudah 100% menyatu dengan timnas Indonesia. Strategi baru yang mengejutkan siap diterapkan. Akankah ini jadi senjata rahasia di laga mendatang? Simak penjelasan detailnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tidak sabar untuk segera menangani Mads Hilgers dan Liano Reijnders dalam skuad Garuda. Coach Shin merasa bahwa kedua calon pemain naturalisasi ini sudah mulai menyatu dengan timnas Indonesia setelah berlatih bersama beberapa waktu lalu. Saat ini proses naturalisasi Mads dan Liano hanya tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, keduanya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah keputusan Presiden terbit,
Kementerian Hukum dan HAM akan melantik Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, yang direncanakan pada 23 September mendatang. Shin Tae-yong saat menyaksikan pertandingan Persib Bandung melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat menyatakan harapannya bahwa proses ini dapat segera terwujud. Ya, saya berharap ini akan bisa terjadi. Kita tunggu dan lihat nanti, ujar Coach Shin. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sangat antusias dengan kehadiran dua pemain keturunan asal Belanda ini. Menurutnya, timnas Indonesia akan semakin kuat dengan tambahan mereka. Mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, tambah Shin Tae-yong. Coach Shin juga menyadari bahwa proses naturalisasi ini banyak dibicarakan oleh publik, terutama di media sosial. Namun ia menegaskan bahwa dirinya sangat selektif dalam memilih pemain yang dinaturalisasi. Ia hanya mempertimbangkan pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Saya hanya melihat yang merupakan keturunan Indonesia. Jadi tidak ada pemain tanpa darah Indonesia yang membuat saya tertarik, tegas STY. Eliano Reijnders adalah pemain yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Ia berposisi sebagai bek kanan atau kiri. Eliano memiliki darah Indonesia dari ibunya, Shanelle Katompes, yang berasal dari Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara itu, Maes Hilgers adalah pemain yang beroperasi sebagai bek tengah dan membela FC Twente di Eredivisie. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Loh, kok bisa? Gak menyangka sebelumnya. Di luar dugaan publik Indo, fans timnas Australia dengan sadar dan sangat jujur akui malah sangat gembira dan bersyukur saat tahu pelatih timnasnya Graham Arnold tinggalkan Australia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa berdampak besar ke skuad Australia di laga mendatang? Simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Graham Arnold, pelatih timnas Australia, memutuskan untuk mengundurkan diri setelah timnya gagal mengalahkan timnas Indonesia dan kabar ini disambut gembira oleh netizen. Pada Jumat kemarin, Arnold secara resmi mundur dari jabatannya sebagai pelatih Socceroos. Informasi ini disampaikan melalui situs resmi Asosiasi Sepak Bola Australia serta akun resmi mereka di berbagai media sosial. Pengumuman perpisahan antara Arnold dan timnas Australia di media sosial mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan rasa senang setelah mendengar kabar bahwa pelatih berusia 61 tahun itu mundur. Salah satu komentar netizen berbunyi, "Berita paling bagus," dan warganet lain menambahkan, "Berita yang luar biasa." Beberapa netizen juga berpendapat bahwa Australia sudah seharusnya mengganti pelatih sejak lama karena menilai ada penurunan performa tim di bawah kepemimpinan Arnold. Salah satu netizen berkomentar, "Ini hanya soal waktu, seharusnya terjadi beberapa waktu lalu," sementara yang lain berkata, "Terima kasih Arnie, tetapi dia seharusnya pergi setelah Piala Dunia." Meskipun ada banyak kritik terhadap kinerja Arnold, netizen juga mengakui dedikasi yang telah ia berikan kepada Australia sejak ia mulai melatih tim pada tahun 2018. Salah satu komentar di Instagram menyebutkan performanya buruk belakangan ini, tetapi dia melatih Socceroos saat kita tampil di Piala Dunia terbaik kita pada 2022. Terima kasih Arnie. Warganet lainnya menambahkan, "Dia pelayan yang hebat bagi negara kita, tetapi memang sudah waktunya untuk pergi. Sampai jumpa Arnie. Semoga kita mendapat pelatih yang layak." Bikin gempar, publik Australia bisa langsung kaget mendengarnya. Federasi sepak bola Australia ternyata bikin blunder fatal dengan pilih 3 calon pengganti Graham Arnold yang ternyata kualitasnya masih di bawah level Coach Shin Tae-yong. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana ini bisa untungkan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026? Ini dia penjelasan detailnya. Setelah Graham Arnold memutuskan mundur dari posisi pelatih timnas Australia, sejumlah nama langsung muncul sebagai kandidat penggantinya. Keputusan Arnold ini terjadi setelah ia merasa frustrasi setelah kalah dari timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong.
Pengunduran diri Arnold diumumkan pada Jumat kemarin. Chief Executive Officer Football Australia James Johnson optimis bahwa pihaknya akan menemukan pelatih baru dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Menurut Johnson, Australia sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini, terutama karena Arnold merasa kehabisan tenaga setelah awal yang buruk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Johnson juga menegaskan bahwa Football Australia telah memulai proses mencari pengganti Arnold dengan mempertimbangkan pelatih lokal maupun asing. "Kami sudah mulai mencari pelatih baru," ujarnya. Johnson menambahkan bahwa FA memahami pasar pelatih dan siapa saja yang tersedia. Ia juga menegaskan bahwa FA akan bergerak cepat untuk menunjuk pelatih baru sebelum pertandingan berikutnya. FA sudah memiliki kriteria jelas untuk pelatih baru. Mereka menginginkan pelatih yang memiliki visi yang sama dengan FA serta mampu mengeluarkan potensi terbaik dari tim Australia menuju Piala Dunia 2026. Johnson menyebutkan bahwa pelatih baru harus cerdas secara taktik, memahami mentalitas Australia, dan memiliki kemampuan memandu tim melewati proses kualifikasi Asia yang rumit. 3 nama yang disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Arnold adalah Peter Schlamowski, Tony Popovich, dan Nick Montgomery. Meski ketiganya memiliki pengalaman, mereka dinilai masih berada di bawah level Shin Tae-yong dalam hal pengalaman di tim nasional. Peter Schlamowski adalah mantan asisten Ange Postecoglou, pelatih Tottenham Hotspur saat ini, dan kini menjadi pelatih kepala FC Tokyo di Liga Jepang. Schlamowski dikenal dengan gaya sepak bola menyerangnya dan pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Postecoglou selama 3 tahun, termasuk saat Australia memenangkan Piala Asia 2015. Kandidat kedua, Tony Popovich, adalah mantan pemain timnas Australia dengan 58 penampilan internasional. Meskipun memiliki pengalaman di klub seperti Melbourne Victory, Popovich belum pernah terlibat dalam tim nasional, baik sebagai asisten maupun pelatih. Kandidat ketiga adalah Nick Montgomery, pelatih berusia 42 tahun asal Inggris yang kini menjadi warga negara Australia. Montgomery pernah melatih Central Coast Mariners di Australia dan kini menangani Hibernian di Skotlandia. Namun, pengalamannya dalam melatih tim nasional sangat minim. Meski ketiga kandidat ini dikenal di Australia, pengalaman mereka di level tim nasional masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan Shin Tae-yong.